Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Laila Mindana Zulfa, MPDI, selaku pengampu mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis semester 5, dan tidak ketinggalan pula teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah, NIM 18106011098, kelas PAI B2 semester 5. Di sini saya akan memaparkan video saya tentang pembelajaran Al-Quran Hadis yang berjudul Ku Gapai Rezekimu dengan Ikhtiarku. Materi kelas 8 semester awal. Untuk selanjutnya simak video saya setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang bab Ku Gapai Rezekimu dengan Ikhtiarku. Untuk selanjutnya Bapak akan memaparkan sedikit PowerPoint sebagai berikut. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pengertian rezeki. Apa itu rezeki anak-anak? Bagus. Kata rezeki sendiri mempunyai arti penghidupan, tiap-tiap yang bermanfaat, segala hal yang berdaya guna bagi makhluk. Itu merupakan pengertian rezeki secara etimologi. Secara terminologi, rezeki dari Allah berarti penghidupan atau tiap-tiap yang berguna bagi kehidupan makhluk yang berasal dari Allah. Rezeki juga berarti anugerah, karunia, dan pemberian dari Allah kepada makhluknya. Tahukah kalian bahwa rezeki manusia itu sudah diatur oleh Allah? Seluruh makhluk hidup sudah dijamin oleh Allah. Baik itu yang mendapatkan rezeki sedikit, yang mendapatkan rezeki banyak, itu sudah diatur oleh Allah. Dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 40 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'al min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Al-ayah, yang artinya Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha sucilah Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Yang selanjutnya kita akan membahas spirit dari Al-Quran dalam mencari rezeki. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu arti spirit anak-anak? Bagus. Di sini arti spirit sendiri mempunyai arti semangat. Jadi yang akan kita bahas nanti adalah semangat dari Al-Quran dalam mencari rezeki. Ya. Setelah kalian tahu bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini rezekinya sudah dijamin oleh Allah, bukan berarti manusia tanpa berbuat apa-apa
kemudian rezeki itu dengan datang sendirinya. Akan tetapi dengan akal cerdas yang kita miliki, kita harus berpikir bahwa untuk mendapatkan rezeki itu tentunya tidak mudah. Harus ada proses pengupayaan, yaitu melalui usaha dan kerja keras untuk mendapatkan rezeki itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang rezeki yang halal dan berkah. Setiap manusia berhak untuk hidup layak, aman, damai, dan bahagia. Untuk hidup seperti ini, menurut Al-Quran merupakan hak sekaligus kewajiban asas yang paling utama dalam Islam. Ajaran Al-Quran dan hadis mendorong manusia agar mencari rezeki yang halal dan thayyib. Maksudnya, kalau kita mencari rezeki, kita harus mencari rezeki yang halal dan berkah yang diridhai oleh Allah, bukan dari hasil korupsi, mencuri, atau jalan lain yang diharamkan oleh Allah. Karena apa? Kalau kita mencari rezeki bukan dari jalan Allah, maka dalam kehidupan kita tidak akan tenang. Dalam hati kita akan mengganjal dengan apa yang kita lakukan. Seperti itu kalau kita tidak mencari rezeki di jalan Allah. Imam Bukhari dan Abu Ya'la berkata dalam hadisnya yang berbunyi, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala liya'tiyinna 'alan nasi zamani la yubalil mar'u bima ahdal mali am min halalin am min haramin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Abu Ya'la. Yang artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti akan datang pada manusia suatu zaman di mana tidak peduli lagi dengan apa yang dia mengambil harta, apakah dari barang yang halal ataukah dari yang haram. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Abu Ya'la. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam rezeki dari Allah. Kita tidak akan mampu menghitung rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dengan alat secanggih apapun, kita akan kelelahan jika kita menghitung rezeki yang diberikan kepada kita. Karena semakin kita menghitung, maka semakin tampak rezeki dari Allah tersebut. Secara garis besar, rezeki yang Allah limpahkan kepada kita, misalnya sebagai berikut. Yang pertama adalah Islam. Islam merupakan rezeki yang paling utama sebagai jalan keselamatan umat manusia. Yang kedua, karunia. Karunia yang berupa hak hidup dan kesempatan hidup untuk menikmati dunia. Yang ketiga, kesehatan. Baik kesehatan jasmani maupun yang tidak terhitung nilainya. Dan yang keempat adalah bermacam-macam makanan, minuman, buah-buahan, dan banyak lagi yang di alam ini. Itu merupakan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Baik, selanjutnya kita akan mengaji Quran surat Al-Quraisy ayat 1 sampai 4. Karena apa? Karena surat ini masih ada hubungannya dengan materi yang kita bahas tadi. Ya. Mari kita simak sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i wasyayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Rabb pemilik rumah ini atau Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar
dan mengamankan mereka dari ketakutan. Quran surat Al-Quraisy ayat 1-4. Yang selanjutnya kita akan membahas apa itu kandungan dari Quran surat Al-Quraisy yang telah kita baca tadi. Surat Al-Quraisy terdiri dari 4 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat yang diturunkan di kota Makkah itu dinamakan surat Makkiyah. Surat ini menjelaskan bahwa nama Quraisy diambil dari kata Quraisyin yang terdapat pada ayat pertama yang berarti suku Quraisy. Suku Quraisy adalah suku yang mendapat kehormatan untuk memelihara Ka'bah. Pokok kandungan Quran surat Al-Quraisy ini adalah yang pertama, menjelaskan tentang kebiasaan suku Quraisy yang mempunyai mata pencaharian pokok pedagang atau berdagang. Dan yang kedua, menjelaskan tentang perjalanan dagang orang-orang Quraisy pada masa musim dingin pergi ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam dalam setiap tahunnya. Selanjutnya, ayat ketiga menjelaskan bahwa Allah mengingatkan kepada suku Quraisy khususnya dan umumnya untuk umat Islam agar selalu bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan pemilik Ka'bah atau Allah. Terhadap rezeki yang telah diterima, mereka harus mensyukurinya dengan cara memanfaatkannya sesuai dengan perintah Allah. Dan ayat yang terakhir, Allah menunjukkan akan kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka, yaitu berupa makanan dan rasa aman. Tuhan pemilik Ka'bah itu telah memberikan kepada mereka makanan untuk menghilangkan lapar. Mereka juga diberi keistimewaan agar rasa aman dan tentram. Maka dari itu hendaklah mereka mengesahkan Allah dalam beribadah, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun yang tidak menyembah selain Allah. Itu merupakan kandungan-kandungan dari surat Al-Quraisy yang telah kita baca tadi. Nah, mungkin itu sedikit pemaparan materi yang dapat saya sampaikan tentang ku gapai rezekimu dengan ikhtiar. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.